Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Halimatus Salamah dari program studi pendidikan biologi. Di sini kita akan melakukan pengamatan praktikum mengenai keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Nah, sebelum melaksanakan praktikum, pastikan untuk menjaga dan melakukan praktikum dengan baik agar tidak merusak lingkungan hidup. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan indikator. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menumbuhkan rasa syukur terhadap apa yang diciptakan oleh Tuhan melalui pembacaan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 99 sesuai dengan materi secara cermat. Yang kedua, menjelaskan dan mengamati ciri-ciri kelompok hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah berdasarkan keanekaragaman variasi tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang ketiga yaitu menjelaskan ekosistem yang menjadi tempat hidup hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Yang keempat yaitu berperilaku jujur, teliti, tidak tergesa-gesa, hati-hati ketika melakukan percobaan. Yang kelima yaitu menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, melakukan tahapan percobaan melalui pengamatan keanekaragaman hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah berdasarkan tingkat keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Marilah kita hayati Quran Surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Mari kita identifikasi permasalahan yang ada. Pertama, hewan dan tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan rumahmu? Apakah hewan dan tumbuhan tersebut dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri tingkat keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistemnya? Yang kedua, di ekosistem kebun, sawah, atau kolamkah hewan dan tumbuhan tersebut hidup? Bisakah mereka hidup jika tidak berada dalam sebuah ekosistemnya? Pertama-tama, silakan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada pengamatan praktikum. Nah, seperti menggunakan buku dan alat tulis serta gawai. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan pengamatan langsung ke lingkungan yang ada di sekitar rumah. Mari kita temukan keanekaragaman hewan dan tumbuhan berdasarkan tingkat keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem apa saja yang ada di lingkungan rumahmu. Setelah itu, mari kita merumuskan hipotesis yang pertama. Jika kamu pergi ke pekarangan rumahmu, terdapat berbagai macam hewan apa saja, salah satu jenisnya seperti ayam kampus. Untuk rumusan hipotesis yang pertama, jika kamu pergi ke pekarangan rumahmu, terdapat berbagai macam hewan, salah satunya adalah jenis ayam kampung dengan ayam kate, burung lakbet, toed, ciblek, dan cangkurileng, kemudian tumbuhan pisang, stroberi, daun singkong, bunga, dan tumbuhan lainnya. Dapatkah dibedakan ciri gen, jenis, dan ekosistemnya? Setelah diamati, terdapat keanekaragaman jenis, gen, dan ekosistem tumbuhan dan hewan, dan mereka hidup di ekosistem kebun, kolam, dan lingkungan rumah sekitarnya. Nah, hewan yang ditemukan dalam praktikum kali ini beserta dengan tumbuhannya yaitu ayam kate, ayam kampung, burung lakbet, cangkurileng, toed, dan ciblek. Kemudian untuk tanamannya sangat banyak, salah satunya itu tanaman singkong, pohon pisang, pohon kelapa, stroberi, jenis-jenis bunga seperti bunga kembang sepatu, pohon jeruk, buah naga, vanili, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen, jadi perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya adalah keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh individu. Nah, untuk pada praktikum kali ini tidak ditemukan contoh spesies yang memiliki keanekaragaman gen, tetapi untuk berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik atau
Keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Contohnya pada ayam kampung dengan ayam kate, di mana mereka memiliki perbedaan yang mencolok dari postur tubuh dan ciri-ciri lainnya. Ayam kampung pada umumnya memiliki tubuh yang tinggi, sedangkan ayam kate memiliki postur tubuh yang kecil dan pendek. Kemudian contoh keanekaragaman gen lainnya, contoh keanekaragaman tingkat spesies ini adalah burung lakbet, ciblek, toed, dan cangkureleng karena memiliki bulu yang beragam, suara yang khas dan beragam, dan ukuran tubuh yang beragam. Nah, setiap ekosistem memiliki keunikan dan ciri khasnya sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organisme. Contoh ekosistem di sini adalah ekosistem sawah, ekosistem kebun, dan ekosistem kolam, yang mana terdapat makhluk hidup yang tinggal dalam ekosistem tersebut. Misalkan di ekosistem kolam terdapat jenis-jenis ikan, dan ekosistem sawah terdapat padi, sedangkan ekosistem kebun terdapat tumbuhan dan hewan. Jadi kesimpulannya bahwa pada pengamatan keanekaragaman ini menunjukkan adanya variasi makhluk hidup dari gen, jenis, dan ekosistemnya, dan semuanya hidup sesuai dengan ekosistemnya dan habitatnya. Demikianlah pengamatan praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.